Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sintasari Durmawan Borotambunan dengan NIM 220302047 dari kelas MSPA Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang efek toksikologi logam berat di ekosistem perairan. Yuk simak video berikut ini. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu ekotoksikologi. Jadi, ekotoksikologi adalah suatu studi mengenai efek atau dampak dari senyawa bahan kimia beracun atau zat toksik yang memasuki suatu perairan maupun ekosistem. Pentingnya mempelajari ekotoksikologi ini adalah untuk memahami bagaimana penyebaran zat toksik pada perairan dan untuk melindungi organisme akuatik serta pemantauan kualitas air suatu perairan. Lalu, apa sih itu logam berat? Jadi, logam berat adalah elemen kimia yang memiliki massa jenis tinggi, yaitu lebih besar dari 5 gram per cm kubik dan bersifat toksik pada konsentrasi tertentu dalam lingkungan. Contoh logam berat yang umumnya mencemari perairan adalah merkuri atau Hg, timbal atau Pb, kadmium atau Cd, arsenik atau As, dan kromium atau Cr. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber pencemaran logam berat. Sumber pencemaran logam berat terdiri dari 2 sumber. Yang pertama ada sumber alamiah yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik, pelapukan batuan atau geologi, erosi, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber antropogenik yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti limbah industri, misalnya itu ada industri elektroplanting, metalurgi, industri tekstil, dan baterai. Lalu ada limbah pertambangan yang disebabkan oleh ekstraksi logam. Lalu ada limbah pertanian di mana pestisida yang disemprotkan oleh petani itu mengandung logam. Lalu ada pembuangan sampah elektronik dan pembakaran bahan bakar fosil. Lalu kita akan masuk ke mekanisme paparan dan aksi toksik logam berat. Yang pertama itu ada absorpsi, di mana logam berat dapat masuk ke dalam tubuh organisme melalui insang, kulit, atau saluran pencernaan. Lalu logam berat yang sudah masuk ke dalam tubuh organisme akan didistribusikan atau disebarkan ke berbagai organ tubuh, sehingga terjadinya bioakumulasi logam berat, di mana bioakumulasi itu adalah penambahan konsentrasi di dalam tubuh organisme yang disebabkan oleh paparan zat toksik yang secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh organisme dan tidak dapat dikeluarkan melalui proses sekresi. Lalu, proses bioakumulasi ini terjadi akibat proses rantai makanan yang terjadi dalam suatu ekosistem. Lalu adanya biomagnifikasi. Biomagnifikasi adalah penambahan konsentrasi suatu senyawa atau toksikan yang berlipat ganda akibat proses pemangsaan di rantai makanan. Kenapa terjadinya proses perlipat gandaan konsentrasi ini? Karena adanya proses pembelahan sel atau mitosis meiosis pada suatu organisme sehingga terjadinya penambahan konsentrasi dalam tubuh organisme. Biasanya peningkatan konsentrasi logam berat ini disebabkan oleh rantai makanan di tingkat trofik yang lebih tinggi. Rute paparan dari logam berat itu yang pertama penyerapan melalui air dan sedimen. Umumnya itu dilakukan oleh organisme bentik yang umumnya hidup di dasar perairan. Lalu yang kedua itu konsumsi plankton dan detritus yang sudah terkontaminasi, sehingga hal ini akan membuat zat toksik akan berlipat ganda pada setiap tingkat trofik yang lebih tinggi. Lalu ada efek toksik pada organisme, di mana dampak fisiologisnya itu dapat menjadikan kerusakan jaringan organ seperti ginjal atau hati, gangguan pada sistem saraf, penghambatan enzim, gangguan reproduksi, mortalitas pada konsentrasi yang sangat tinggi. Lalu dampak terhadap perilakunya itu ada perubahan perilaku makan, reproduksi, dan lokomosi. Lalu dampak terhadap populasinya itu penurunan populasi, perubahan struktur komunitas, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu ada dampak ekosistem yang menyebabkan perubahan produktivitas primer, gangguan siklus nutrisi, dan kerusakan habitat.
Faktor yang mempengaruhi toksisitas logam berat di perairan yang pertama ada pH dan kekerasan air, di mana pH rendah maka air asam meningkatkan kelarutan logam berat. Lalu ada konsentrasi logam di mana tingkat paparan yang lebih tinggi akan meningkatkan toksisitas. Lalu ada spesies organisme di mana beberapa spesies yang lebih rentan terhadap logam berat dibandingkan yang lainnya. Lalu durasi paparan di mana efek kronis dapat terjadi dengan paparan jangka panjang meskipun pada konsentrasi yang rendah. Lalu bagaimana sih pengelolaan dan penanggulangan pencemaran logam berat? Jadi pencegahan logam berat itu yang pertama ada penerapan teknologi ramah lingkungan, lalu ada pengelolaan limbah yang baik dan penggunaan bahan baku alternatif. Lalu pengendalian pencemaran logam berat itu bisa menggunakan yang namanya bioremediasi, di mana bioremediasi ini adalah proses penggunaan beragam jenis organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman yang dipergunakan untuk membersihkan atau mengurangi pencemaran dalam lingkungan. Lalu contoh remediasinya itu ada pitoremediasi, di mana pitoremediasi ini adalah teknik yang menggunakan tanaman dan mikroba tanah untuk mengurangi atau mendetoksifikasi kontaminasi di lingkungan. Lalu ada mikroremediasi adalah teknik menggunakan jamur untuk membersihkan lingkungan dari polutan atau bahan pencemar. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.